Faktanya dia mati seketika yang kondisinya sebelumnya sehat. Kalaupun dibilang entah bermacam ragam ini barang bukti, itu tidak menjadi peduli bagi kami. Itu Kan, jadi kondisi fisik itu yang Anda lihat dari CCTV. Iya. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Sama. Sorry, Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi, Tidak ada. bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Tapi intinya bahwa ini hakim harus diambil tindakan. Saya anggap bahwa ini sudah keterlaluan nih hakim. Ya. Mungkin dalam perkara lain dia lolos, tapi untuk perkara Jessica dia tidak akan bisa lolos. Jadi sudah bukan hukum yang ditegakkan, Pak. Itu saya kasih tahu sekarang ini. Jadi baik itu polisi, jaksa maupun hakim menjadi alat ikut serta dalam apa? Kriminalisasi. Dan hakim itu sebenarnya tidak boleh memutuskan. Pasal 183 KUHP itu bilang, hakim itu memutuskan seseorang bersalah dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi ada kata dan, Pak. Alat bukti dua dan keyakinan hakim. Jadi di pidana itu dibilang dan keyakinan hakim dan dua alat bukti. Jadi dua alat bukti ini mutlak harus ada. Dan ini dalam kasus Jessica tidak ada. Saksi yang melihat dia membunuh nggak ada, keterangan saksi juga kagak ada, yang ada itu asumsi. Bapak nggak ada mendahului mengambil? Nggak ada, Pak. Tapi begini, saudara di berbagai media kan mengatakan masih akan ada CCTV yang lain nanti waktunya saatnya. Begitu loh, itu membuat publik kan jadi bertanya-tanya. Hakim tidak cermat. Itu bukan bukti baru. Ya bukti dong, terbukti bahwa hakim tidak cermat kok. Sangat Tapi fatal. kan Halo kawan-kawan semuanya, kalian wajib nonton video-video ini ya teman-teman ya, karena ini video ya tentang dugaan-dugaan rekayasa ini dibongkar di sini semua ya. Salah satunya ada Alvin Lim ya, ada Susno Dwaji, dan ada beberapa pakar-pakar hukum, orang-orang yang mengerti hukum, penegak hukum juga ya, kayak Pak Susno Dwaji ini adalah mantan Kabar Eskrim ya, tahun 2008-2009 saat itu. Dan di sini di video ini saya akan menguak dan akan mengupas tuntas ya di sini. Ini video ini sangat menarik teman-teman ya, jika kita pahami di video ini ya, ini menceritakan tentang kasus Jessica Kumala Wongso di video saya ini. Akan tetapi yang mau saya putarkan di sini ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ini ya teman-teman ya. Ini diungkapkan oleh Alvin Lim ya, oleh Bapak Oto Hasibuan dan beberapa pakar, beberapa orang yang mengerti hukum. Tentunya kita juga akan melihatnya agar ini menjadi suatu pelajaran buat kita ya teman-teman ya, karena ini suatu jejak digital yang tidak akan pernah hilang teman-teman ya. Kita tonton video yang pertama dulu ya teman-teman, ini sangat ngeri teman-teman ya. Nah ini haknya Jessica itu tidak diberikan. Itu yang saya lihat. Jadi dari awal itu sudah malfunction di situ. Jadi sudah bukan hukum yang ditegakkan, Pak. Itu saya kasih tahu sekarang ini. Jadi baik itu polisi, jaksa maupun hakim menjadi alat ikut serta dalam apa? Kriminalisasi. Tapi saya nggak bisa bicara waktu itu. Kenapa? Karena saya bukan lawyer Jessica. Saya punya yang namanya kode etik. Jadi kalau lawyer yang udah nanganin, saya nggak bisa bicara, Pak. Itu yang terjadi. jadi pada Jessica tidak berlaku presumption of innocence ya. Orang udah langsung bilang, udah kamu ngaku aja deh. Berarti kan polisi aja udah bilang gitu, udah kamu ngaku aja deh. Kalau kamu ngaku aja kan berarti dia sudah yakin si Jessica itu bersalah. Padahal yang menentukan salah atau enggak kalau di dalam hukum itu adalah hakim. Dan hakim itu sebenarnya tidak boleh memutuskan. Pasal 183 KUHP itu bilang, hakim itu memutuskan seseorang bersalah dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi ada kata dan, Pak. Alat bukti dua dan keyakinan hakim. Nggak, bukan dua alat bukti atau keyakinan hakim, itu beda loh. Kalau atau salah satu aja. Jadi hakim yakin nggak ada alat bukti bisa. Ini enggak. Nah ini hakim yakin dulu baru dicari alat buktinya teman-teman ya. Makanya di video ini saya carikan ya video-video yang mungkin ya akan mencerdaskan kita teman-teman ya. Jangan sampai anak, saudara, teman-teman kita, keluarga, cucu kita, generasi-generasi penerus kita ini menjadi korban-korban ya nantinya ya, jika ini benar terjadi teman-teman ya. Misalkan Jessica Kumala Wongso ini ternyata kasusnya direkayasa misalkan, karena ada dugaan-dugaan rekayasa itu memang sering digembar-gemborkan ya, seperti ahli-ahli ya, seperti ahli yang digital forensik, seperti ahli ya digital CCTV ya, Bang Resmond Sianipar itu pun mengatakan mengatakan bahwa CCTV ada dugaan rekayasa loh. Nah ini jangan sampai terjadi. Saya pilihkan video-video ini, makanya kita simak dan tonton ya teman-teman. Ini buat pelajaran kita teman-teman ya. Jadi di pidana itu dibilang dan keyakinan hakim dan dua alat bukti. Jadi dua alat bukti ini mutlak harus ada. Dan ini dalam kasus Jessica tidak ada. Saksi yang melihat dia membunuh nggak ada, keterangan saksi juga kagak ada. Yang ada itu asumsi.
asumsi. Nah, ini teman-teman nanti saya putarkan ya saat hakim yang memutus atau yang memvonis Jessica Kumala Wongso 20 tahun ya itu ya. Ini juga mengakuinya teman-teman. Tidak ada alat bukti yang benar-benar teman-teman ya. Tidak ada barang bukti yang benar-benar. Nanti setelah ini pasti saya putarkan ya teman-teman. Tapi kita simak dulu. Karena hal ini sebenarnya juga sangat penting ya teman-teman ya. Biar apa sih, kita ini bisa melihat Jessica Kumala Wongso saat ini bebas. Akan tapi kebebasannya tersebut, dia ini tetap tidak mengakuinya bahwa dia itu pelakunya gitu ya. Walaupun sudah bebas, tetap ya sesuai dan konsisten dengan pendiriannya. Ya, dia tetap tidak mengakui bahwa dia itu pelaku Mirna Salihin meninggal ini bukan dia pelakunya gitu ya. Walaupun sudah disel tikus, walaupun disuruh mengajukan gerasi, itu pun tidak ada yang mempan sama sekali teman-teman ya. Makanya kita simak, kita tonton sampai habis video ini ya teman-teman. Ini seru-seru semua videonya nanti ya teman-teman ya. Itu nggak bisa dipakai untuk memvonis seseorang. Kalau waktu itu jaksa nggak salah, ingat saya, itu memakai circumstantial evidence, bukti-bukti tidak langsung, tidak sahkah itu? Alat bukti yang sah itu sudah dinyatakan di dalam hukum kita. Pasal 184. Alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, dan bukti surat. Jadi kalau circumstantial evidence itu bukan satu dari 5 ini. Bukan keterangan saksi, bukan keterangan ahli, bukan keterangan terdakwa, bukan bukti surat, bukan petunjuk, ya bukan keterangan, bukan alat bukti, Pak. Jadi kalau tidak ada 2 dari sini, tidak bisa, Pak. Jadi nggak bisa dia bikin-bikin sendiri. Asumsi sendiri itu nggak bisa. Tapi bahwa jaksa kemudian maju di persidangan dengan circumstantial evidence itu, dan kemudian vonis hakim nyatakan Jessica itu bersalah. Bagaimana Bapak lihat itu? Oke teman-teman, sekarang saya akan putarkan ya saat hakim ya ini ya diwawancari di sebuah stasiun televisi. Ini bukan main-main teman-teman ya. Ini bukan hal yang main-main ya. Kita tonton teman-teman ya. Dunia. Oke, ini sekali lagi saya berterima kasih karena Anda bisa menjelaskan ini setelah 6 tahun kasus ini divonis. Lagi supaya jangan terputus rentetan itu. Nah, jadi dasar faktual ini yang paling urgen bagi kami, faktanya dia mati seketika. Faktanya hanya mati seketika. Dia bilang seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah menonton video ini ya mungkin bisa dibolak-balik diulang-ulang gitu ya. Yang pernah menonton saat hakim ini diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Ya, kita sebagai masyarakat awam juga kita bisa menilai ya. Hakim ini ya seharusnya tidak selayaknya bilang seperti itu, dan hakim juga seharusnya itu bersamaan dengan keyakinan hakim ya. Hakim menyimpulkan dan keyakinannya dan memvonis seseorang itu harusnya kan harus ada barang bukti, bukan cuma hanya dari keyakinan saja. Gitu kita simak teman-teman ya. Sebelumnya sehat. Kalaupun dibilang entah bermacam ragam ini barang bukti, itu tidak menjadi peduli bagi kami. Itu Karena Anda melihat fakta persidangan dari cuman CCTV. fakta persidangan dari CCTV ya. Jadi tidak pernah peduli ya. Ini kita ulang lagi sedikit ya teman-teman ya. kami. Itu Karena Anda melihat fakta persidangan dari CCTV. ketika yang kondisinya sebelumnya sehat. Kalaupun dibilang entah bermacam ragam ini barang Ya. bukti, itu tidak menjadi peduli bagi kami. Itu Kalaupun bermacam atau bermacam ragam itu alat bukti, itu tidak terlalu peduli bagi kami ya. Karena Anda melihat fakta persidangan dari CCTV bahwa setelah ia meminum kopi Vietnam itu, maka tubuh Mirna langsung bereaksi, ia merasa kepanasan, ia kemudian langsung begitu cepat tidak sadarkan diri dan kemudian terbujur kaku. Jadi kondisi fisik itu yang Anda lihat dari CCTV. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Sangat. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi bagaimana Ada keyakinan satupun hakim ya. waktu itu? Ini tidak ada nah, satupun. ini dijawab ya sama Pak Hakim ini ya. Tidak ada satupun alat bukti. Nah, ini dari hostnya televisi ini bertanya seperti ini ya. Kita ulang lagi. Ini sangat penting teman-teman ya. Karena jangan sampai terjadi teman-teman ini peradilan-peradilan seperti ini. Ini kasus sangat fenomenal. Ini kasus disorot oleh media massa, disorot oleh dunia. Live disiarkan secara langsung gitu ya. Ini pun misalkan bisa lolos teman-teman ya. Ngeri teman-teman. Saya bilang ini ngeri. Bisa lolos misalkan ya. Tanpa alat bukti, tanpa barang bukti, tapi bisa lolos cuman keyakinan misalnya gitu ya. Bisa lolos. Terus kasus-kasus yang tidak disorot oleh media massa, oleh televisi, terus kasus-kasus yang tertutup, tidak disiarkan secara live. Bayangkan, teman-teman bisa membayangkan tidak? Jawabannya hanya ada di teman-teman ya. Jawabannya ada di teman-teman. Makanya kita tonton terus ya. Video ini tuh banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di sini. Nanti saya tunjukkan, ini ada seorang jaksa juga, nanti itu bicaranya ini menurut teman-teman ini tidak masuk akal. Nanti saya putarkan ya teman-teman ya. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Sangat. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna.
Jadi, bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada Tidak ada satupun satupun bukti atau alat atau bukti saksi yang melihat dimasukkan. atau saksi yang melihat Ini memang dimasukkan. CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan. Ini CCTV adalah menjadi sarana empuk setelah diberlakukan undang-undangnya, kan seperti itu ya teman-teman ya. Ini CCTV. Jadi keyakinannya dia ini hanya karena CCTV, kan gitu ya teman-teman ya. Dari CCTV, dari keyakinan gitu ya. Ini juga kita perlu pertanyakan teman-teman ya. Ini jejak digital teman-teman, nggak akan hilang sampai kapanpun juga, tidak akan musnah teman-teman. Makanya saya juga tetap membuat konten ini karena biar jejak-jejak digital seperti ini ya, biar tersimpan. Teman-teman bisa lihat ya channel YouTube Balige Academy, di konten-konten tersebut itu yang membahas tentang CCTV. CCTV tersebut adalah CCTV yang diduga direkayasa. Kalau saya tetap menggunakan kata dugaan ya teman-teman ya. Akan tetapi di channel Balige Academy tersebut itu sudah terang-terangan tidak ada kata dugaan. Itu adalah rekayasa yang sebenarnya di situ. Ada beberapa petinggi-petinggi Polri pun disebut ya. Ada beberapa ahli-ahli di situ disebut yang merekayasa, kata Resmond Sianipar ya di situ ya. Jadi kita di sini wajib merenung teman-teman ya. Ini ya negeri kita ini jangan sampai ya peradilan itu diinjak-injak sama oknum-oknum hakim atau oknum jaksa, oknum-oknum penegak hukum teman-teman yang bisa merekayasa kasus misalkan ya, atau memperjualbelikan kasus misalkan. Oh ini sangat ngeri sekali teman-teman, merinding teman-teman ya. Bayangkan jika ini menimpa di keluarga kalian atau anak kalian, teman-teman. Nangis teman-teman ya. Nangis. Untung ini adalah seorang Jessica Kumala Wongso yang nangisnya di persidangan juga teman-teman bisa tahu, bisa dihitung jari berapa kali menangis ya Jessica Kumala Wongso. Ya. Akan tetapi jika menimpa di keluarga saya misalkan, terus kita tidak berbuat, akan tetapi dikriminalisasi, tentunya ini sangat menyakitkan luar biasa, sakitnya yang sangat luar biasa. Ini bukan sakit karena terasa dicubit, akan tetapi sakitnya itu ya dengan perasaan hati kita yang semakin hari semakin waktu itu tergerus gitu ya. Akan tetapi hebatnya Jessica Kumala Wongso ini sangat hebat sekali, beliau menerima dengan lapang dada, bahkan sekarang ini sudah memaafkan, walaupun mungkin nanti akan mengambil langkah-langkah hukum dan akan mengajukan PK ya teman-teman. Kita tonton dan simak lagi video selanjutnya ya. Ini hakim ini masih mengatakan hal seperti ini. Undang ITE ya menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Tapi Pak Binsar, Karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper Ya, bag. karena waktu itu Jessica di CCTV. Kalau namanya ketutup oleh paper bag ya, katanya di zoom ya, yang namanya ketutup sama paper bag itu tidak tahu bahwa seseorang itu memasukkan apa gitu ya, tidak tahu itu memasukkan atau cuma menggeser apa di sebelahnya gelas, itu tidak tahu. Jadi memang tidak ada di CCTV juga yang kelihatan misalkan ya ini adalah sianida misalkan atau apa barang apa yang dimasukkan ke dalam gelas. Ini gelasnya terlihat ini dimasukkan, itu tidak ada teman-teman ya, tidak ada. Itu tidak ada yang bisa membuktikan, memperlihatkan, gitu, tidak ada. Itu cuman kata ahlinya yang didatangkan gitu ya. Dan hakim juga tergiring dengan ahli tersebut. Dan sekarang teman-teman kalau mau lihat kanal YouTube Balige Academy, di situ membahas tentang CCTV. Ya, beliau sering kolaborasi dengan saya, beliau sering menyupport saya ya tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini. Dia ahlinya yang dulu didatangkan di persidangan Jessica Kumala Wongso tahun 2016. Beliau adalah ahli digital forensik ya, ahli forensik digital ya, Resmond Sianipar ya. TV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah gelas sehingga itu tidak terlihat yang memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk sianida kena ke tangan, banyak melepuh. Kalau sedikit gatal-gatal, hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Itu gatal di paha, itu menurut Bang Resmond ya, itu Bang Resmond Sianipar ahli digital CCTV-nya itu menaikkan celana gitu ya. Memang ada videonya gitu ya, kayak gatal-gatal berulang-ulang gitu ya. Jadi kayak katanya udah diedit kata Bang Resmond itu ya. Jadi kayak berulang-ulang. Cuma naikkan celana satu kali ya, cuman garuk tangan satu kali jadi berkali-kali jadi gini-gini gitu katanya kata Bang Resmond. Jadi teman-teman bisa nonton ya di channel Bang Resmond ya. Kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari berbagai pengamatan, dan ini pengamatannya
Nah ini kita sambung lagi, ini kan pernyataannya hakim seperti itu. Nah bagaimana konsekuensinya hakim jika hakim tersebut memang melanggar kode etik, atau mungkin bisa juga dong hakim juga melanggar tindak pidana gitu ya. Mungkin bisa juga karena mungkin dari beberapa alasan, beberapa faktor-faktor yang mungkin ya kita ini tidak tahu kenapa sih bisa memutus seseorang, misalkan hakim, misalkan gitu ya. Hakim ini kan harusnya memutus seseorang itu dengan bukti-bukti yang lengkap, yang valid ya, bukan punya keyakinan bersalah dulu, baru dicari alat buktinya, cari barang buktinya. Itu tidak boleh seperti itu. Harusnya barang bukti itu benar-benar disajikan di depan persidangan, diadu. Oh ini benar orang itu bersalah. Nah baru punya keyakinan itu dijadikan satu sama itu. Bukan keyakinan dulu yang dikedepankan, baru dicari alat buktinya. Mau cari kemana? Nanti kalau tidak ketemu alat buktinya, barang buktinya, baru dipaksakan kasusnya. Ini yang sangat mengerikan teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang, jangan sampai terjadi hal ini ya, menimpa di saudara kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita. Luar biasa teman-teman. Ini brutalnya sangat luar biasa jika ini terjadi. Teman-teman percaya atau tidak teman-teman ya, saya ini mengikuti kasus dari tahun 2016 teman-teman ya. Mengikuti kasus ini ya, saya itu pekerjaan hampir saya tinggalkan. Karena apa? Awalnya saya tidak tertarik dengan kasus ini. Akan tetapi saya lihat di awal-awal juga saya orang awam, orang bodoh, teman-teman. Manusia, rakyat jelata, saya bodoh, tidak mengerti hukum. Akan tetapi rakyat juga walaupun tidak mengerti hukum, ya, walaupun kita itu tidak tahu tentang tatanan hukum misalkan, atau tidak pernah sekolah di bidang hukum. Akan tetapi jika kita melihat sebuah persidangan atau di televisi gitu ya, ada hal-hal yang janggal, mungkin kita juga bisa dong menilai walaupun kita ini orang bodoh. Jangan dibilang orang bodoh, orang awam tidak bisa mengerti tentang kejanggalan gitu ya. Nah dari situlah akhirnya saya tertarik teman-teman untuk mengikuti kasus ini sampai selesai teman-teman, sampai sidang, sampai vonis teman-teman ya. Benar-benar saya. Nah ini haknya Jessica itu tidak diberikan evidence, substansial evidence itu. Oke teman-teman, kita akan simak lagi ya pernyataan Alvin Lim tadi. Itu kan belum selesai teman-teman ya, karena saya sudah potong di hakim dulu biar ceritanya nyambung gitu teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi pernyataan Alvin Lim tadi ya. Konsekuensinya apa jika seorang hakim ya melanggar kode etik ya? Hakim misalkan ada kekhilafan, apakah ada sanksi-sanksinya? Kita tonton ya dari Alvin Lim ini. Ini orang yang paling sangat keras teman-teman ya. Beliau ini orang yang sangat-sangat berani ya. Salah satunya beliau sering menyuarakan ya atau membela rakyat-rakyat kecil teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada dua dari sini, tidak bisa Pak. Jadi nggak bisa dia bikin-bikin sendiri. Asumsi sendiri itu nggak bisa. Tapi bahwa jaksa kemudian maju di persidangan dengan circumstantial evidence itu, dan kemudian vonis hakim nyatakan Jessica itu bersalah, bagaimana Bapak lihat itu? Ya seperti yang saya bilang Pak, itu kesewenangan hukum. Yang terjadi ini kesewenangan hukum. Jadi seharusnya yang kayak begitu itu dikenakan pasal 421 KUHP. Penyalahgunaan wewenang Pak. Dari polisinya, jaksanya. Gunaan wewenang ya, dikenakan pasal 421 KUHP ya. Nah ini berapa hukumannya misalkan gitu ya. Ini dijelaskan juga sama Alvin Lim. Ini sebenarnya layak masuk penjara. Dikenakan pasal 421, hukuman penjara 2 tahun. Tapi ada nggak yang berani dan mempidanakan? Saya rasa kalau saya jaksa agungnya mungkin. Kalau nggak akan jalan Pak. Nah ini kalau jaksa agungnya itu Alvin Lim, itu mungkin bisa terjadi ya gitu. Ada yang berani nggak memenjarakan mereka atau memidanakan mereka gitu ya. Ini hal-hal seperti ini itu tidak ada yang berani membantah teman-teman ya, kayak pernyataan Alvin Lim. Ini tidak ada yang berani membantah teman-teman ya. Jadi ini pernyataan Alvin Lim udah berapa bulan yang lalu, ini pun tidak ada yang berani nanggapin. Jadi kita berpikir teman-teman ya, kenapa ya tidak berani menanggapi dan kenapa tidak ditanggapi? Apakah kita pernyataannya apakah teman-teman ya? Jika seseorang tidak pernah melakukan sesuatu, saya misalkan dituduh seseorang tapi saya tidak pernah melakukan hal tersebut, saya akan marah teman-teman ya. Saya akan caci maki orang itu, saya akan injak-injak, bahkan saya akan mungkin apa yang ada di hati saya mungkin ya, kekecewaan saya, kekesalan saya karena saya dituduh hal yang tidak benar, pasti orang itu ya saya akan ambil tindakan teman-teman. Akan tapi ini tidak teman-teman. Ini pernyataan seperti ini bukan cuma Alvin Lim saja. Ya dari Resmonsianipar juga ahli digital forensik juga mengatakan gitu ya. Ahli digital forensik yang menganalisa CCTV juga mengatakan hal-hal yang seperti ini, tapi tidak ada yang berani menanggapi. Kalau Alvin Lim ini yang disebut cuma beberapa orang. Kalau Resmonsianipar ini banyak sekali yang yang disinggung teman-teman ya, sampai dibongkar-bongkar teman-teman ya. Saya ini bercerita seperti ini ya teman-teman yang ngikutin kasus seperti ini merinding teman-teman ya, karena berpikir teman-teman jika nanti ini tuh benar terjadi, Jessica ini korban dari sebuah kebiadaban atau kesewenangan hukum misalkan gitu ya.
Ini sangat luar biasa teman-teman ya, sangat luar biasa. Ini negeri ini mau jadi apa? Dan hukum, penegakan hukum di negeri itu mau seperti apa nanti untuk kedepannya? Karena ini zaman ini semakin canggih. Ini juga akan semakin canggih juga cara berpikirnya manusia teman-teman ya. Akan semakin canggih juga berpikirnya manusia untuk beberapa tahun kemudian akan jadi apa? Bayangkan. Gak ada yang berani tuh, percuma jadinya. Jarang Pak yang mengenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Bapak lihat nggak di antara 3 pilar itu, Bapak sebut tadi, ada semacam orkestrasi untuk membuat Jessica harus dinyatakan bersalah gitu. Oh, lihat banget Pak. Ada apa dibaliknya menurut Pak Alvin? Kira-kira. Jadi gini Pak, mereka ini sudah terbiasa kerjasama bareng. Ya. Awalnya kerjasama ini kerjasama yang baik. Maksudnya kerjasama yang baik adalah antara kepolisian, kejaksaan, polisi kalau udah selesai sidik, berkas lengkap pasti ke jaksa. Karena dia udah sering terjalin yang namanya hubungan Pak. Hubungan makin dekat, kadang-kadang ada yang perlu dipaksain. Jadi maksudnya ini kasus sebenarnya nggak bisa P21. Tolong deh, ayo, gitu kan. Minta tolong. Jadi polisi ini minta tolong dulu sama jaksa. Ditolonglah sesuatu yang harusnya tidak. Nih. Nanti sama, jaksa suatu saat mau minta tolong sama polisi, bisa. Polisi ini tolong dong, yang itu lu naikin biar gue bisa tuntut. Yang seharusnya enggak juga. Jadi terjadilah yang namanya kalau kita orang Chinese itu ngomongnya kong kali kong. Ngeri teman-teman ya. Ini sangat ngeri sekali jika itu terjadi benar ya. Saya juga tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan Alvin Lim. Saya tidak bisa jadi orang itu tidak bisa menerima mentah-mentah dari pemberitaan apapun. Akan tetapi jika kita menilai ke belakang, kita menengok ke belakang dari persidangan ya, dari konstruksi-konstruksi persidangan, dari kejanggalan-kejanggalannya, mungkin bisa saja terjadi ada dugaan seperti itu gitu ya teman-teman ya. Karena hal ini tuh sebenarnya memang perlu dikoreksi teman-teman ya. Jika ada kabar yang seperti ini, kita perlu koreksi ada kebenarannya atau tidak. Karena ini agak sinkron gitu ya teman-teman ya. Ini matching ya teman-teman, ini sangat match ya, sangat matching banget dengan apa yang dikatakan Jessica Kumala Wongso. Karena apa? Jessica Kumala Wongso hingga detik ini tidak mengakui kok. Tidak pernah mengakuinya. Ya, di sel tikus kata saya juga. Sel tikus itu bukan main-main teman-teman. Kalau saya mungkin di sel tikus 1 jam ditinggal orang-orang itu udah kabur, terbirit-birit mungkin jika pintunya terbuka. Jessica Kumala Wongso 4 bulan, bayangkan teman-teman ya. Jessica Wongso ini sampai 4 bulan ya, sampai didatangi katanya ya sama oknum ya, sama seseorang ya, datangi seseorang suruh mengakuinya biar kamu hukumannya diringankan. Tidak mau mengakuinya, teman-teman bayangin. Tetap tidak mau mengakuinya sampai dijalanin 4 bulan ya teman-teman ya, dan menjalani hukuman sampai 8 tahun lebih, divonis pun dia oke, tidak jadi masalah, 20 tahun dijalanin teman-teman. Luar biasa teman-teman, bayangkan teman-teman ya. Itu saya lihat banget dalam kasus Jessica. Kenapa? Kasus Jessica tuh saya tahu karena waktu dia nanganin itu, saya juga nanganin perkara di Krim Itu Krisnamukti itu hari terakhir Pak, datang sendiri ke Kejati Pak. Untuk Minta P21 karena masih P19 sampai detik terakhir. bolak-balik itu ya. Nah, detik terakhir baru di P21. Aneh Pak. Seperti itu. Dan kenapa? Dari tahanan pun saya juga dengar waktu ditahan, si Jessica ditahan, ada satu orang juga bilang sama saya, dia di sel tikus terus. Sel tikus itu cuma orang yang melanggar Pak, melanggar aturan. Kalau dia ditahan melanggar aturan, misalnya ketika ditahan dia pakai narkoba, bolehlah dimasukin ke sel tikus. Tapi kalau untuk mengambil pengakuan dimasukin sel tikus itu nggak boleh. Nggak boleh ditekan untuk mendapatkan pengakuan dari seorang, itu nggak boleh. Itu tugas polisi mencari 2 alat bukti di luar pengakuan orang itu. Betul. Jadi polisi itu yang harusnya mencari pengakuan. Nah karena dia nggak bisa, dia tekanlah si Jessica terus. Harusnya mencari alat bukti, bukan mencari pengakuan. Harusnya itu tugasnya polisi kan memang seperti itu. Mencari alat bukti, bukan nyari pengakuan. Banyak orang yang ngaku, ya walaupun dia tidak melakukan sebuah kesalahan, banyak sekali orang mengaku. Ya di kepolisian itu banyak sekali saat disidik, ya gitu misalkan ya, saat di BAP. Karena apa? Mengalami sebuah tekanan-tekanan. Jadi polisi kalau cuma mengejar pengakuan, banyak sekali orang yang tidak bersalah mungkin gitu ya. Bisa jadi mengaku gitu ya. Makanya orang yang mengaku juga belum tentu dia bersalah. Pada akhirnya vonis bebas banyak juga itu. Walaupun orang itu mengaku di saat ditanyain polisi, karena apa? Merasa tertekan gitu ya. Karena sudah ada janji gitu ya dengan seseorang yang di luar, bisa jadi seperti itu. Makanya dia bilang, udah kamu ngomong aja biar supaya ini lebih ringan. Kan Jessica ada sempat bicara seperti itu kan. Dan saya yakin yang Jessica ngomong benar. Kenapa? Kalau memang Jessica bersalah ya kan, dan si Krisnamurti punya alat bukti lain Pak, nggak perlu disalahin sel tikus, biarin aja betul dong. sekali. Ini kenapa kalau dia memang ada alat bukti kan seperti itu? Kalau memang ada alat bukti lain, benar, tidak perlu disel tikus karena memang ini ada alat buktinya kok. Kamu mau mengelak bagaimana? Tidak perlu disel tikus. Memang benar sekali. Oke teman-teman ya, sebenarnya saya tidak perlu bicarakan hal-hal seperti ini karena kasus ini benar sudah ingkrah, sudah mempunyai sebuah kekuatan hukum yang tetap ya teman-teman ya. Udah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Jessica Kumala Wongso juga telah bebas. Akan tetapi tidak ada salahnya karena ini juga
jejak digital ini sangat penting sekali nanti biar nanti ditengok oleh anak cucu kita atau teman-teman kita atau saudara kita jikalau kita sudah tiada nanti ya. Jika ini masih melekat misalkan jejak digital ini ya teman-teman, kita tengok lagi dan kita simak lagi teman-teman. Ini video juga seperti ini seru semua teman-teman. Saya pilihin ya teman-teman ya. Masalah hukum, kalau masalah hukum kita nggak boleh pegang, nggak boleh apa. Nah itu originalnya Pak. Nah ini ya teman-teman, kita lihat pernyataan dari Edi Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin. Apa sih yang dia katakan saat di persidangan ya? Ini ayah Mirna ditegur hakim karena sebut CCTV kepada publik yang dirasa berlebihan teman-teman ya. Ini Akong berbohong di persidangan. Lihat podcastnya Karni Ilyas, ada video yang disimpan. Ya di sini ya teman-teman ya. Ngeri nggak teman-teman ya? Kok alat bukti bisa disimpan sih? Barang bukti bisa disimpan sih potongannya? Berarti sudah merubah dong dari isi barang bukti tersebut. Kan tidak boleh barang bukti itu yang disita, misalkan flash disk atau mungkin CCTV gitu ya. DVR-nya itu kan tidak boleh untuk dipotong-potong, harus yang aslinya, harus yang originalnya, gitu ya. Oh ya. Jadi Seperti itu. Bapak nggak ada mendahului mengambil. Nggak ada Pak. Tapi begini, saudara di berbagai media kan mengatakan masih akan ada CCTV yang lain nanti waktunya saatnya. Begitu loh, Nah, itu membuat publik kan jadi Pasti bertanya-tanya. saya juga waktu Begini itu yang mulia. bertanya ya. Apakah memang itu masih ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tuh, ketahuan kan bohongnya si Akong. Iya. Kemarin dibilang si Jessica-nya tukang bohong. Pengacaranya tukang bohong, si Otto tuh. Iya kan? Semua tukang bohong. Lantas Akong gimana, Kong? Ya tuh di podcastnya Karni Ilyas jelas mengatakan bahwasannya ada video CCTV yang disimpan. Kong. Itu seperti itu ya. Jadi netizen juga pasti geram ya. Siapa sih yang nggak geram dengar pernyataan-pernyataan seperti itu ya? Oke teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini bisa menilai lah teman-teman ya. Saya tidak perlu panjang lebar bicara sebenarnya ya. Akan tetapi dengan ini dari hati saya ya, yang merasa kadang itu greget sebagai rakyat kecil, rakyat jelata. Saya orang yang ibaratnya saya ini tidak pernah ketawa ya melihat kejadian-kejadian seperti ini. Kalian yang semuanya yang menertawakan kejadian seperti ini, kalianlah yang akan menjadi korban berikutnya ya. Jika kalian menertawakan hal seperti ini ya. Ini saya akan memperlihatkan seorang jaksa ya, ini saat di podcast ini bilang seperti ini teman-teman. Jika saya ini melihatnya ini sangat meragukan sekali ya dengan keterangan-keterangan ini, karena ini sudah berbeda sekali dengan kejadian atau kenyataan yang ada di persidangan. Ditelusuri kemana sedotan? Nah itu. Ada yang membuang ke sink, ke tempat pencucian. Siapa yang Karena memang itu ya, ini kan persepsi orang yang ada di situ pada hari itu ya. Yang masalah kan kopi. Lah, sedotan buat apa? Dibuang. Oh, jadi pada saat polisi menjemput barang bukti sedotan sudah tidak ada. Sudah tidak ada, tapi di CCTV terlihat. Di CCTV terlihat teman-teman ya. Jadi di CCTV terlihat bahwa sedotan itu ada. Akan tetapi di persidangan tersebut saya juga menonton ya CCTV itu sampai komplit, sampai selesai ya teman-teman ya. Itu berjam-jam kan CCTV itu ya. Saya menonton terus ya, saya menyimak terus ya. Akan tapi tidak pernah memperlihatkan, ahli juga tidak memperlihatkan ini sedotannya. Nah itu sedotannya ada di situ gitu, tidak diperlihatkan teman-teman ya. Bahkan sedotan itu sebenarnya kan hilang kan gitu, tidak kelihatan. Bahwa ada yang membuangnya ke sink kalau nggak salah. Oh, bukan menghilangkan barang bukti. Bukan menghilangkan barang bukti. Bukan, karena memang posisinya adalah tidak tahu, Bermasalah tidak kopi, bermasalah, ya. yang bermasalah adalah kopi. Oke. Orang awam, bukan orang awam saja, maksudnya orang yang berprasangka baik, tidak terlibat tindak pidana itu, pasti merasa bahwa yang masalah kan kopinya. Itu kopinya lah yang disimpan. Misalkan celana. Ya. Itu celana sudah dicari berhari-hari, Celana Jessica kan dia buang. nggak ketemu. Kami minta untuk ditelusuri sampai tong sampahnya ini di mana ujungnya, ini TPA-nya nggak ketemu. Oh, sampai dicari sampai. Iya. Saya mau tanya, sekarang pembantunya Jessica Kumala Wongso dihadirkan di persidangan nggak? Harusnya itu dihadirkan biar sinkron, biar dia juga bisa ngomong, memberi sebuah kesaksian gitu ya. Kan tahu ya, jadi masyarakat ini bisa lihatlah bagaimana kesaksiannya dari pembantunya Jessica Kumala Wongso juga, agar rakyat ini tidak bertanya-tanya gitu ya. Jadi keadilan ini milik siapa sebenarnya? Apakah orang kecil seperti kita-kita ini tidak layak untuk mendapatkan keadilan, atau hanya orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya money atau punya uang yang bisa mendapatkan sebuah keadilan? Gitu. Ataukah harus viral dulu baru mendapatkan keadilan? Itu penyidikan itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menutup semua celah. Jadi bukan dalam artian
kita langsung targetin Jessica, kita cari semua bukti untuk menyerang Jessica. Enggak, semua kemungkinan kita buka dan kita telusuri. Anda bilang tidak, akan tetapi di persidangan juga Anda menyerangnya secara brutal dan secara frontal loh, itu loh. Gitu ya, ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Video-video ini benar-benar berbobot teman-teman ya. Saya lihat dari video awal sampai akhir ya, ini yang saya temukan ini juga ada masuk akalnya juga jika Jessica Kumala Wongso ini tidak pernah mengakuinya, gitu ya teman-teman ya. Dan kita akan lihat nih teman-teman ya, ini pernyataan awal ya teman-teman ya, pernyataan awal waktu sebelum rame-ramenya kasus Jessica ini ya, atau sebelum bebas ini beberapa bulan yang lalu, tim kuasa hukum atau lawyer yang beribu-ribu advokat ya bersatu itu ya teman-teman ya, ini melaporkan oknum-oknum hakim ini, gitu ya, melaporkan gitu. Dan di sini beliau bilang ya, kamu di kasus lain bisa lolos, akan tetapi Anda di kasus Jessica Kumala Wongso tidak akan lolos. Karena apa teman-teman ya? Jika PK ini disetujui, misalkan Bapak Uto Sibuan atau lawyernya Jessica ini, ya kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ini mengajukan peninjauan kembali teman-teman. Akhirnya peninjauan kembali ini ya diterima dan ternyata Jessica Kumala Wongso ini memenangkan PK peninjauan kembali. Akan banyak nama-nama yang diseret. Ya, akan banyak nama-nama oknum-oknum ya yang mungkin dipidanakan teman-teman. Kenapa tidak? Kenapa tidak bisa memidanakan jika hakim ya bisa mengabulkan? Berarti kan di balik itu semua berarti ada kesalahan, kan gitu. Ada orang-orang yang bermain di hal tersebut gitu ya. Ada kesalahan, makanya di kesalahan tersebut nanti bisa ada beberapa nama-nama orang yang diseret itu, nama-nama oknum itu yang diseret bakal di teman-teman ya. Kita tonton ya. Kami melaporkan salah satu hakim yang pada waktu itu memeriksa perkara Jessica. Kami anggap bahwa hakim tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik atas untuk jadi hakim agung. Dengan kasus-kasus ini dia terjegal. Pada waktu itu diwawancari oleh Rosi di Kompas TV. Nah, ini kami anggap bahwa seharusnya dia sebagai hakim tidak boleh berkomentar tentang perkaranya sendiri. Oleh karena itu, secara resmi hari ini di samping kami melaporkan persoalan tersebut di Komisi Yudisial, kami juga melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung hari ini. Tapi intinya bahwa ini hakim harus diambil tindakan. Saya anggap bahwa ini sudah keterlaluan ya. Kalau memang ada kesalahan, jangan cuma hakimnya saja ya. Ini bukan hakim saja yang disalahkan. Sebenarnya dari bawahannya juga, dari penyidik juga. Kalau memang hakim ada kesalahan, berarti dari penyidik juga sudah ada kesalahan dong kan gitu ya. Disebut tadi ada barang bukti yang belum pas, yang belum komplit gitu ya, belum dua alat bukti itu belum terpenuhi. Akan tetapi kenapa ya dari penyidikan bisa naik ke kejaksaan ya, dari P19 bisa naik ke P21? Itu yang jadi pertanyaan kita gitu ya. Nah, itu kan awalnya dari penyidik gitu ya. Penyidik itu kan ibaratnya apa ya, yang menyiapkan bahannya ya kan. Kayak jaksa itu dapurnya kan gitu kan. Dapurnya yang mengolah jaksa itu. Dan nanti hakim ya yang merasakan olahan itu mantap enggak, enak enggak. Itu hakimnya nanti yang bisa menilai kan gitu kan. Yang memutuskan seperti itu. Akan tapi bisa naik gitu. Mungkin dalam perkara lain dia lolos, tapi untuk perkara Jessica bagus. Dia tidak lolos. Bagus di perkara Jessica tidak akan lolos. Konsekuensinya bisa dia dipecat, kena diskorsing. Bisa. Kena ada ketentuan-ketentuannya, bisa dia kena diskorsing atau dia kena demosi. Bisa jadi dia hakim non palu, kan begitu. Karena selama ini dia juga sekarang di hakim tinggi kan, dia berusaha untuk jadi hakim agung. Dengan kasus-kasus ini dia terjegal. Kesulitan dia. Kenapa? Etika dia sudah nggak benar. Dia mengkomentari putusannya sendiri, itu yang nggak boleh. Oke, teman-teman, kita akan lihat. Dan apakah sampai hari ini Jessica mengaku tidak bersalah dan apakah akan mengajukan PK? Akan mengajukan PK ya, kita tonton. Sebenarnya sama aja dengan prinsip hukum yang berlaku bagi hakim, bahwa seseorang itu tidak boleh hanya berkeyakinan dari awang-awang, dari naluri atau dari pikiran masing-masing kan. Ya, keyakinan saya itu tidak boleh timbul karena naluri, seperti yang dikatakan oleh majelis hakim itu. Itu yang keliru besar gitu loh, ya kan? Bayangin aja di majelis ada salah satu hakim di sana mengatakan katanya karena ada naluri saya, maka saya cari-carilah alat buktinya, gitu kan? Ini kan kebalik. Tidak boleh. Sistem kita kan bukan begitu. Jadi kita menganut prinsip bahwa saya punya keyakinan didasarkan pada alat bukti yang ada. Betul sekali. Nggak boleh saya berkeyakinan karena naluri, nggak ada ceritanya. Betul sekali. Feeling, kalau gue benci sama dia, saya bilang ini nggak yakin. Kalau gue suka sama dia, saya yakin. Nggak boleh. Jadi semua pemikiran saya katakan bahwa ini adalah susah kalau sudah didasari kebencian untuk
memvonis seseorang atau mengadili seseorang, akan tetapi dalam hati kita ini sudah menyimpan rasa kebencian terhadap seseorang tersebut. Tentunya kayak kita juga akan memvonis seseorang atau mengadili seseorang, kita sudah ada kebencian. Mau benar, mau salah pun, orang itu sudah dibenci. Makanya bakal terjadi hal yang tidak baik pada akhirnya. Saya yakini dia tidak terbukti, tentunya saya sudah analisis kasusnya didasarkan pada alat bukti. Ternyata alat buktinya tidak ada yang membuktikan bahwa dia adalah melakukan pembunuhan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini videonya ya teman-teman. Ini sudah panjang sekali videonya karena ini hal yang sangat penting dan jejak digital ini agar tidak hilang ya, sampai nanti anak cucu saudara kita, teman kita untuk melihat jejak digital yang mungkin jika ini ada sebuah dugaan-dugaan rekayasa ini benar adanya dan terjadi ya, agar nanti bisa jadi kenang-kenangan anak cucu kita dan generasi-generasi penerus kita ya, bahwa keadilan di negeri ini pada tahun-tahun yang pernah dialami dari Jessica Kumala Wongso hingga dialami Jessica Kumala Wongso masuk tahanan atau divonis hingga kebebasan Jessica Kumala Wongso ini, nanti akan ada ya kenang-kenangan atau tetap akan ada file atau bentuk kejahatan di peradilan selama beberapa tahun. Dan pertanyaannya, apakah selain kasus Jessica Kumala Wongso juga ada kasus-kasus lain yang terpendam atau yang tertutup, tidak pernah tersorot, dan terjadi sebuah manipulasi, terjadi sebuah rekayasa, terjadi sebuah kriminalisasi, terjadi sebuah peradilan yang sesat? Itu jawabannya nanti jika semuanya ini terbongkar. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai.